untuk pansos. Dan kalau nggak salah di debat semalam Bapak juga singgung itu. Ini lagi rame-ramenya nih Pak berita nih Pak. Kok bansos tiba-tiba anggarannya ditambah, bahkan sampai dirapel. Dan yang mengejutkan, bansos di masa pemilu ini lebih besar jumlahnya di zaman COVID-19 yang lalu. Menurut Bapak, seperti apa? Karena ini juga dilanjutkan, Pak Anies, selain pembagian bansos juga dilanjutkan dengan kenaikan gaji ASN. Ya, gini. Memang saya sebenarnya tadi malam bilang, kan bansos itu tujuannya untuk kepentingan si penerima, bukan kepentingan si pemberi. Iya kan? Udah gitu yang memberikan kan juga bukan yang tanda tangan, bukan? Yang memberikan ini adalah pajak dari rakyat. Jadi saya melihat adanya keramaian soal bansos ini, justru saya berkeyakinan para penerima bansos sekarang makin hati-hati dalam memberikan dukungan pada saat pemilu besok. Dan kita harapkan itu terjadi. Kenapa? Ya milih pakai hati nurani. Apalagi tadi malam saya bilang, membagikan bansos itu sesuai kebutuhan. Kebutuhan siapa? Kebutuhan penerima, bukan kebutuhan pemberi. Kalau butuhnya Januari ya berikan Januari, butuhnya April berikan April. Seperti Anda saya kasih makan, udah daripada makan 3 kali, saya kasih makan 3-3-nya pagi hari, tolong dimakan semua gitu. Coba bisa nggak tuh? Pagi, siang, sore saya kasih makannya sekali saja, pagi, tolong dihabiskan. Nah mungkin karena kita sesuai kebutuhan. Sudah saatnya kita mengembalikan bansos tanpa pamrih. Jangan bansos yang penuh pamrih. Dan kita harus kampanyekan sama-sama bahwa ini adalah uang rakyat, bukan uang pribadi. Itu tadi ada yang di situ menuliskan mana? Oh ini, bansos kuwi saka pajak rakyat, ora saka dompetmu dhewe. Setuju itu? Jadi kita perlu ingatkan, tapi saya kok merasa makin yakin bahwa rakyat kita, rakyat Indonesia makin hari makin kritis, apalagi semua mengungkapkan soal bansos ini. Jadi mudah-mudahan haknya diterima, tapi hak suaranya tidak digadaikan. Beras bisa habis hitungan hari, tapi semangat perubahan akan abadi. Berkaitan dengan pertanyaan berikutnya, sebenarnya tadi nempel sama gaji ASN Pak Anies yang juga dimana dinaikkan persentasenya menjelang ya, hari pencoblosan. Ini juga gaji ASN itu sesungguhnya harusnya sudah naik dari kemarin-kemarin. Kasihan juga ASN baru naiknya kalau mau pemilu. Loh, kita tentu mensyukuri. Saya ditanya, Pak gimana dengan gaji ASN naik? Alhamdulillah, saya ikut senang. Tapi kalau saya jadi ASN pasti tanya, kenapa tahun-tahun kemarin gaji saya tidak naik gitu. Harusnya kan mengalami kenaikan yang rutin. Jadi kami, apalagi ASN sangat kritis sekali. ASN itu tahu persis. Mereka bisa saja lisannya diam, tapi hatinya tidak bisa diam. Nggak bisa. Mereka ada disiplin organisasi, mereka taat. Tapi di bilik suara mereka bekerja pakai hati dan pikiran serta pengalamannya. Jadi ini lagi-lagi yang menurut kami harus dikoreksi. Dan kalau tidak salah nih, kenaikan gajinya itu di 2015, 19, dan 24. Jadi hanya di sekitar masa pemilu saja. Nah mudah-mudahan ke depan nanti kenaikan bisa lebih rutin. Kami juga berencana untuk TNI, Polri, ASN bisa mendapatkan peningkatan gaji secara rutin. Mudah-mudahan kita bisa kerjakan tahunan. Tapi ada satu hal yang pasti, kinerja harus ditingkatkan dan kenaikan mendasarkan pada kinerja, mengikuti kondisi perekonomian, serta dilakukan secara reguler, bukan insidental kalau ada peristiwa politik. Itu kira-kira.
Boleh saya simpulkan Pak, kalau yang sono bisa naikin gaji ASN, Pak Anies Baswedan bisa naikin kualitas demokrasi. Karena terus terang Pak, ini mungkin saya ada pengalaman nyoblos tuh udah sekitar 3 kali Pak. Dan saya rasa ini fenomena sejarah yang dimana saya belum pernah datang ke sebuah pesta demokrasi. Ada masa sebanyak ini rebutan daftar, pemilihnya juga nggak bisa semua masuk, nggak ada mobilisasi, nggak ada yang dikasih uang transport, nggak ada yang dikasih nasi kotak. Ini sepanjang sejarah teman-teman baru terjadi di masa Pak Anies nyapres. Tapi yang luar biasa adalah yang memilih untuk datang di tempat ini. Ya, karena teman-temanlah yang membuat ketulusan itu menular. Teman-temanlah yang membuat bekerja untuk perubahan itu adalah komitmen yang harus dikerjakan setiap kita. Yang berada di panggung ini, saya dapat tugas, tapi teman-teman punya pilihan banyak sekali. Dan Anda memilih untuk menjadi bagian dari usaha perubahan. Ini kalau bayangan saya, ini gak artinya apa? Teman-teman semua mencintai Indonesia dan menginginkan Indonesia yang lebih baik dan tahu bahwa itu tidak perlu ditransaksikan dengan rupiah.